Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada teman-teman mahasiswa semua, selamat datang, selamat mengikuti perkuliahan pertama gitu ya pada pekan ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala rahmat, segala hidayah, segala anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu dengan memiliki motivasi yang tinggi gitu ya untuk belajar, untuk bersama-sama memahami materi terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan di prodi manajemen pendidikan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah selama 14 kali pertemuan dalam satu semester, pada mata kuliah manajemen bidang garapan manajemen pendidikan akan diampu atau disampaikan materi-materi semua terkait dengan manajemen pendidikan oleh Ibu Prof. Dr. Aliyah Rashid Baswedan dan saya Fitri Nur Mahmudah, di mana kami nanti akan berkolaborasi menyampaikan terkait dengan manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Bidang garapan ya, bidang garapan itu berarti ada beberapa hal yang sangat menonjol gitu ya, yang harus ada dan idealnya memang harus ada di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di sekolah setiap jenjang gitu maupun di perguruan tinggi. Hanya saja pada program Magister Manajemen Pendidikan, manajemen bidang garapan manajemen pendidikan nanti itu fokusnya pada sekolah, lembaga sekolah. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar bersama terkait dengan materi manajemen pendidikan pada pertemuan pertama ini nanti gitu ya, yang akan saya sampaikan terkait dengan pengantar, terkait dengan dasar-dasar manajemen pendidikan dan terkait dengan motivasi serta follow up gitu ya dari capaian perkuliahan hari pertama. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu ataupun materi-materi yang nanti akan saya sampaikan, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjadikan ilmu-ilmu nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah jariah untuk kita semua. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Baik, sebelum saya mulai pengantar terkait dengan dasar-dasar manajemen pendidikan, Bapak Ibu teman-teman semua, saya minta maaf lahir dan batin gitu ya. Kenapa demikian? Karena idealnya dan enaknya gitu ya, pertemuan pertama itu lebih enak ketika kita bisa sinkron gitu. Sinkron walaupun dengan menggunakan media, baik Zoom Cloud Meeting atau dengan Google Meet dan atau media yang lain. Hanya saja saya minta maaf pertama terkait dengan kondisi saya hari pertama kuliah dengan teman-teman, saya mendapatkan undangan atau tugas di Kemendikbudristek. Jadi bersamaan dengan meeting yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dengan kuliah pertama kita, sehingga saya harus memberikan materi dengan menggunakan asinkronus. Nah, pada kuliah pertama ini biasanya saya awali dengan perkenalan, memahami kontrak belajar untuk selama 1 semester atau 14 kali pertemuan, terus menyampaikan lecture timeline atau bahan-bahan yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan, terus
menyampaikan juga terkait dengan referensi-referensi dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan, nilai-nilai yang akan range yang akan Bapak Ibu dapatkan gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua dapatkan menjadi hak nanti ketika belajar bersama, terkait juga dengan pembagian materi antara saya dengan Ibu Prof. Dr. Alia gitu ya. Saya minta maaf, tetapi itu nanti akan saya sampaikan pada pertemuan kedua insya Allah dengan kita bertatap muka melalui Zoom Cloud Meeting. Karena waktu yang sangat urgent gitu ya, dan semoga ini juga bisa menjadi solusi yang terbaik bagi saya dan teman-teman semua. Teman-teman juga tetap mendapatkan hak untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan walaupun tidak sinkron gitu ya, tidak menggunakan metode sinkron. Saya tetap berusaha juga untuk bisa memberikan the best excellent untuk teman-teman semua gitu. Baik, pada kuliah-kuliah sebelumnya, semester-semester yang lalu, biasanya mata kuliah kita terkait dengan manajemen bidang garapan manajemen pendidikan itu diawali 7 pertemuan pertama dengan disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Alia Rashid Baswedan dan saya pada 7 pertemuan akhir. Hanya saja qadarullah wa masya'a fa'ala ya, bahwa alhamdulillah dan saya bisa membersamai teman-teman di pertemuan awal dan Prof. Alia diberikan nikmat sama Allah yang luar biasa gitu ya, sehingga materi dari pertemuan pertama sampai keempat nanti tetap materi dari Prof. Alia yang akan saya sampaikan. Nah, mari kita berdoa bersama gitu ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan, kita semua diberikan semangat dan intrinsik ya, motivasi intrinsik yang paling besar nikmat dan karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Panjang lebar sekali ya pembukaannya ya teman-teman ya. Saya minta maaf sekali. Lagi-lagi saya harus minta maaf dikarenakan berbarengan jadwal dengan Kemdikbudristek dan dikarenakan juga Ibu Prof. Alia sedang beristirahat gitu ya. Artinya belum bisa beraktivitas untuk memberikan materi perkuliahan. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pemulihan yang baik sehingga Ibu Prof. Dr. Alia bisa beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh semangat memberikan kita semua motivasi dan materi. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar atau dasar-dasar manajemen pendidikan. Saya rasa bahwa manajemen pendidikan itu menjadi dasar yang paling utama bagi kita sebagai calon pendidik di masa depan yang masih fresh graduate ataupun bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah bekerja gitu ya. Manajemen pendidikan dasar dari segala aktivitas atau implementasi yang perlu kita terapkan gitu ya di dalam pekerjaan sehari-hari, baik itu nanti terkait dengan self management juga manajemen diri gitu ya, ataupun juga terkait aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu semua lakukan di sekolah. Nah, ini adalah materi yang sudah disiapkan oleh Prof. Alia. Mari kita pahami bersama terkait dengan materi pertemuan kita pertama, yaitu dasar atau pengantar dari manajemen pendidikan. Saya rasa saya memang harus memahami karakteristik
teman-teman semua gitu ya. Memang idealnya hari pertama itu adalah hari perkenalan gitu ya, pengantar, perkenalan, kontrak belajar. Tapi tadi sudah saya sampaikan, saya minta maaf karena berbarengan dengan, urgensi aktivitas saya di Kemendikbudristek. Jadi saya harus secara apa namanya, eee, secara tidak langsung harus memberikan materi tersebut dengan menggunakan asinkron. Nggak apa-apa, nanti kita kuliah yang kedua menggunakan sinkron sekaligus saya akan memberikan kontrak belajar, materi terkait dengan pertemuan kita selama 1 semester dan juga perkenalan gitu ya. Nggak apa-apa, kita change. Kita change. Oke. Manajemen pendidikan. Nah, ini kalau ada teman-teman, teman-teman mahasiswa yang non-kependidikan, fresh graduate dari S1 non-kependidikan, yang belum bekerja, tentunya ini menjadi hal yang sangat baru gitu ya. Hal yang sangat mendasar dan baru untuk diketahui, dipelajari, dan juga dimaknai, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari manajemen. Memang manajemen pendidikan itu dikonversi dari teori manajemen gitu ya. Teori manajemen yang sangat terkemuka sekali, kita ketahui bahwa manajemen itu berasal dari mana? Amerika Serikat gitu ya. Amerika Serikat. Ketika kita telusuri historinya atau story-nya gitu ya, bahwa manajemen itu terbentuk ketika ada sebuah pabrik kecil di salah satu wilayah yang ada di bagian Amerika Serikat gitu ya. Sejarahnya itu di sana ada sebuah pabrik kayu gitu ya, Mebler, di mana awal mulanya berdiri memanfaatkan tenaga keluarga itu sendiri. Nah, setelah lambat laun ternyata produksi dari Mebler itu banyak diminati oleh orang-orang. Sehingga satu keluarga yang tadinya itu membuat sebuah produk gitu ya, Mebler gitu ya, membutuhkan tenaga-tenaga orang lain untuk membantu menyelesaikan produknya yang diorder oleh orang lain. Nah, dari situ terbentuklah sebuah manajemen gitu ya, di mana manajemen itu adalah merupakan bagian dari aktivitas-aktivitas bersama sekelompok orang gitu ya, di mana sekelompok orang itu memiliki kerjasama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, untuk menghasilkan sesuatu itu prosesnya banyak sekali gitu ya teman-teman. Ini saya bercerita terkait dengan dasar atau asal muasal dari pengertian manajemen dulu gitu ya, bahwa dari sekelompok orang yang memiliki kerjasama, saling tolong menolong untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, atau untuk menghasilkan produk yang sedang dihasilkan oleh satu keluarga tersebut, membutuhkan ketepatan dan kecepatan gitu ya. Ada efektif dan atau ada efisien. Nah, dari situlah terbentuk sebuah teori terkait dengan manajemen. Belum lagi kalau manajemen murni itu kan nanti profit oriented gitu ya. Tapi kalau manajemen pendidikan, karena kita basicnya adalah lembaga pendidikan, maka ya outputnya adalah excellent services. Nah, di sini manajemen itu adalah getting things done through the effort of other people, di mana ada usaha bersama gitu ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan historinya atau sejarah asal muasal dari pengertian manajemen. Nah, proses dari manajemen itu sendiri yang disampaikan oleh yang disampaikan di dalam fenomena keluarga Mebler tadi itu ya, itu adalah berawal dari sebuah perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tentunya efektif seperti apa, efisien seperti apa itu juga kita akan bisa memahami prosesnya gitu ya. Oke, teman-teman, silakan nanti untuk direspon pertanyaan-pertanyaan saya, dan pertanyaan ini nanti akan saya jadikan sebagai dasar kehadiran teman-teman gitu ya. Apa sih yang dimaksud efektif dan apa sih yang dimaksud efisien? Ini pertanyaan saya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, minta tolong diperhatikan. Ada 3 sampai 5 pertanyaan dan nanti silakan dijawab semua pertanyaan saya dan jawabannya ditulis di kolom komentar gitu ya, komentar YouTube. Nah, itu nanti jawaban yang semua teman-teman tuliskan itu menjadi bahan pertimbangan saya untuk kehadiran teman-teman, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud efektif dan efisien? Oke ya. Nah, proses perencanaan hingga menghasilkan sebuah yang efektif dan efisien itu sebenarnya banyak sekali dari berbagai teori. Nah, teori-teori terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, terkait dengan hal-hal yang relevan dari proses yang dilakukan selama memanage gitu ya, manajemen, itu banyak sekali. Teorinya memang banyak sekali dan teori ini secara tidak langsung akan saya sampaikan gitu ya, walaupun mungkin tidak ada di dalam sebuah kajian atau tulisan yang ada di materi yang disampaikan oleh Ibu Prof. Atau yang disiapkan oleh Ibu Prof. Dr. Aliyah Rashid Baswedan. Misalnya nih ya, Taylor itu menyampaikan bahwa fungsi dari manajemen itu ada planning, organizing, sama ada directing. Terus misalnya Henry Fayol itu ada planning, organizing, coordinating, dan lain sebagainya. Atau Liang-ji yang biasanya kita dengar gitu ya, Liang-ji Poak gitu, biasanya kita menamai dengan Poak gitu ya. Planning, organizing, actuating, controlling, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bisa melihat fungsi-fungsi tersebut ketika kita membahas masing-masing dari manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Karena kita masih dasar, jadi ini berbicara terkait dengan manajemen sebagai dasarnya dari sebuah pendidikan gitu ya. Oke. Siapa yang membutuhkan manajemen kira-kira? Di dalam materi ini yang membutuhkan manajemen itu adalah semua orang gitu ya. Siapa saja? Tentunya ada 3 hal. 3 poin penting dari sebuah proses manajemen, yaitu adanya orang, sekumpulan orang. Yang kedua adalah yang memiliki kerjasama, saling tolong-menolong, bekerja sama dan memiliki tujuan bersama. 3 poin penting dari sebuah proses manajemen. Sekumpulan orang, memiliki kerjasama, dan memiliki tujuan bersama. Nah, jika tidak ada proses manajemen, setiap individu memiliki manajemen tidak? Ya, setiap individu juga memiliki manajemen, namanya self-management, di mana self-management merupakan sebuah aktivitas pengendalian diri gitu ya, untuk bisa memanage apa yang perlu kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan, yang perlu kita hindari gitu ya. Dan apa yang secara relevan, secara direct gitu ya, secara direct bertujuan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah proses manajemen. Walaupun kita tidak berkelompok gitu ya, tetapi kita juga memiliki, masing-masing dari kita pasti juga memiliki tujuan hidup gitu ya. Oke. Next. Nah,
Sebenarnya manajemen itu untuk apa toh? Tadi sudah disampaikan di awal, saya nyampaikan bahwa ketika kita memiliki sebuah misi gitu ya, baik itu individu maupun organisasi, maka manajemen itu dilakukan prosesnya mulai dari perencanaan hingga evaluasi itu untuk mencapai tujuan. Lalu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Nanti ada juga kita berbicara terkait dengan manajemen konflik, organization kayak gitu ya, cara mengorganisasi dan lain sebagainya itu supaya kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam diri sendiri di dalam organisasi atau nanti teman-teman juga akan memahami materi terkait dengan perilaku organisasi atau juga terkait dengan kelompok orang di dalam sebuah organisasi. Nah, pasti itu kan banyak hal gitu ya, apalagi menyatukan banyak banyak pendapat, ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah, proses manajemen ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Ketika teman-teman sudah memahami apa itu efisien, apa itu efektivitas, maka di situ akan terlihat, akan terdeteksi gitu ya, bahwa manajemen ini penting untuk diimplementasikan di dalam sebuah aktivitas keseharian. Nah, tadi ada pertanyaan ya, apa sih efisien, apa sih efektif gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kajian manajemen. Ada 2 kajian yaitu seni dan ilmu. Seni karena dalam pengaplikasikannya membutuhkan bakat dan seni. Kepala sekolah. Ketika kepala sekolah mengimplementasikan kompetensi-kompetensi manajerial gitu ya, itu pasti ada seninya, gayanya gitu ya. Gaya otoriter, terus stylenya itu demokratis, transformatif, terbuka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah seni. Di mana ketika mengimplementasikan sebuah teori, tidak hanya ilmu saja yang diimplementasikan, tetapi juga seni atau stylenya yang perlu kita gunakan. Mungkin bisa jadi karakteristik di wilayah teman-teman gitu ya, yang ada di luar Jawa, berbeda dengan karakteristik teman-teman yang ada di Yogyakarta gitu ya, sehingga seni dalam mengimplementasikan sebuah proses manajemen itu bakal akan berbeda. Begitu juga ilmu. Ilmu karena dapat dipelajari objektif dan berlaku umum, maka bisa jadi diterapkan dengan hal yang sama gitu ya. Diterapkan dengan hal yang sama sesuai dengan kebutuhan ilmu itu untuk dapat memproses sebuah manajemen pendidikan di dalam sebuah sekolah. Ilmu seni dan ilmu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam sebuah pendidikan. Ketika tadi manajemen menjadi dasar dari sebuah aktivitas gitu ya. Nah, ini adalah aktivitas di dalam sebuah pendidikan, yaitu rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam pendidikan. Kalau di dalam sekolah ya, coba kita bayangkan bersama jika di dalam sebuah lingkungan sekolah gitu ya. Di dalam sebuah lingkungan sekolah itu tentunya banyak sekali bidang-bidang yang ada gitu ya, sehingga kerjasama itu tidak hanya 2 orang tetapi lebih dari 2 orang, lebih dari beberapa bidang. Bidang kesiswaan, bidang humas, bidang sarana prasarana, bidang kurikulum, terus selanjutnya ada perpustakaan atau layanan-layanan yang ada di sekolah gitu ya. Program-program yang ada di sekolah setiap itu kan pasti memiliki koordinator ya. Nah, bagaimana semuanya itu bisa berkesinambungan gitu, saling bekerja sama, berkaitan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan di lembaga sekolah, lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Ya, tentunya tujuan-tujuan itu ya yang sudah tercantum di dalam
visi, misi, tujuan yang dijabarkan ke dalam langkah-langkah kinerja dan lain sebagainya. Langkah-langkah kerja dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nomenklatur gitu ya. Kalau kita bicara nomenklatur, apa sih bedanya administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan? Nah, kalau di nomenklatur itu memang administrasi itu pengertiannya sama seperti manajemen. Administrasi itu juga ada 3 hal, yaitu adanya sekelompok orang, yang pertama, yang kedua adalah saling bekerja sama, dan yang ketiga yaitu mencapai tujuan bersama, memiliki tujuan bersama, dan itu seperti proses dari manajemen. Jadi ketika teman-teman bingung ya, di program studi yang ada di UAD, ini namanya Magister Manajemen Pendidikan. Sementara yang di program studi yang ada di lain universitas, itu namanya administrasi pendidikan. Bedanya apa? Sebenarnya sama saja gitu ya. Proses untuk proses sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk menentukan tujuan bersama. Nah, itu adalah proses manajemen ataupun proses administrasi. Tapi biasanya orang yang masih awam gitu ya, administrasi itu adalah sebuah pengarsipan berkaitan dengan dokumen-dokumen. Sementara makna dasar dari administrasi adalah sama dengan makna dasar dari manajemen. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, tapi ada juga nih menurut Kowalski bahwa administrasi pendidikan mencakup kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Sementara manajemen pendidikan itu for all gitu ya. Ada education, ada prinsipalnya atau leadership-nya, dan juga ada warganya gitu ya, serta prosesnya gitu ya, mencakup. Cakupannya itu banyak. Oke. Kepemimpinan nanti di pekan kedua ya, insya Allah nanti disampaikan. Oke, selanjutnya adalah tujuan administrasi lembaga pendidikan. Nah, ini beberapa tujuan administrasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, tercapainya tujuan pendidikan yang efisien, efektif, waktu yang tepat. Nah, nanti saya akan recheck gitu ya, respon dari teman-teman semua di kolom komentar YouTube, karena ini nanti bisa jadi hal yang bisa untuk kita diskusi bersama gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tersedianya lulusan yang bermutu. Tentunya ketika diproses dengan baik loh ya, dari lulusan yang bermutu itu ketika dari inputnya, prosesnya di sekolah seperti apa, hingga lulus gitu ya, hingga lulus. Terciptanya budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Ya, tentunya karena memang mengalami sebuah proses dari pembentukan gitu ya. Pembentukan itu bisa perilaku organisasi ketika kita semua masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan gitu ya. Kita memang membawa diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memahami bahwa perilaku pribadi kita itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga walaupun beda-beda karakteristik ya, saya, teman-teman semua gitu ya, memiliki karakteristik atau latar belakang yang berbeda, ketika masuk ke dalam sebuah organisasi itu akan membentuk sebuah budaya atau iklim. Nah, tergantung juga nanti leadernya itu membentuknya seperti apa. Sehingga yang memiliki latar belakang berbeda bisa menyatu gitu, walaupun mungkin tidak merubah latar belakangnya kita, karakteristiknya kita, tetapi juga kita mampu menyesuaikan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut. Guru matematika, guru IPA, terus guru bahasa Indonesia yang memiliki karakteristik keilmuan yang berbeda, tentunya juga memiliki pembawaan yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga ketika bersama-sama masuk itu akan saling menyatu di dalam sebuah lingkup yang sama bernama budaya dan iklim.
kinerjanya sama diukur dengan apa gitu ya. Terus kedisiplinannya sama diukur dengan on time, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kehadiran tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu menciri khaskan budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Selanjutnya, tersedianya kepemimpinan yang efektif. Ini harusnya memang ada di awal ya, karena kepemimpinan itu adalah sebuah tonggak atau pondasi utama sekolah itu mau dibawa kemana. Seluruh warga sekolah itu mau diapakan. Nah, ketika kepemimpinan yang efektif itu mampu mengimplementasikannya di dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya semuanya akan terciprat. Terciprat itu apa ya? Secara tidak langsung akan terpengaruhi gitu ya. Sehingga saling bahu-membahu untuk bisa menjadikan sebuah lembaga pendidikan itu lebih efektif, jauh lebih efektif, dan bisa mencapai tujuan bersama. Dan terwujudnya komunikasi yang efektif dan tersedianya efektivitas sumber daya organisasi. Oke, next. Nah, ini saya kira tidak perlu saya jelaskan manajemen dipakai di mana, administrasi dipakai di mana, karena memang sebenarnya manajemen dan administrasi itu memang walaupun memiliki ciri khas yang berbeda, tetapi dalam koridor pengertian itu sama gitu ya. Ya, ada yang menurut Sharma, menurut Zatja dan Gemage kayak gitu dan lain sebagainya. Di Indonesia kita juga masih ada 2. Di UNY manajemen pendidikan, di kita UAD manajemen pendidikan, di UPI administrasi pendidikan gitu ya. Jadi ya sama-sama proses gitu ya, proses di dalam sebuah pendidikan. Oke, next. Nah, ini kepemimpinan dan manajemen. Manajemen berbeda dengan kepemimpinan namun saling melengkapi. Nah, kita sudah paham bahwa kepemimpinan ini adalah orang gitu ya. Manajemen adalah proses gitu ya. Jadi kepemimpinan dan manajemen memiliki hal yang berbeda, namun kedua-duanya itu adalah hal yang saling berkesinambungan di dalam sebuah organisasi pendidikan. Nah, pertanyaan kedua teman-teman ya, yang pertama tadi adalah apa efektif, apa efisien, dan yang kedua adalah apa leads dan apa manage. Apa perbedaan leads dan apa perbedaan manage di dalam sebuah lembaga pendidikan atau jenjang sekolah gitu ya. Leads, manage. Prinsipal, hal-hal yang berkaitan dengan prinsipal itu ada 2 hal ini ya. Apa leads, apa manage. Oke. Ini karena Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya fungsi manajemen pendidikan itu sangat banyak sekali ya. Dan banyak teori yang mengatakan gitu. Di sini ada perencanaan, yaitu pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, penentuan strategi dan kerjasama, dan tentunya perencanaan itu berkaitan dengan need analysis. Baik perencanaan di bidang garapan manajemen pendidikan. Nanti perencanaan ini pasti akan diimplementasikan ke semua bidang, gitu ya. Hanya saja ini adalah pengertian secara umum. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun kelompok-kelompok kerja, penugasan, wewenang, dan tanggung jawab. Kalau pengorganisasian di dalam sebuah sekolah gitu ya, biasanya dilihatkan di papan, ditempel gitu ya, dengan menggunakan struktur organisasi, terus kerja langkah kerjanya apa gitu ya, pembagian tugas, task and duty-nya gitu ya,
Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perencanaan dibagi-bagi dalam unit kecil, ditentukan orangnya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau dikemas ke dalam visual, maka pengorganisasian itu adalah merupakan sebuah struktur organisasi. Pengarahan. Nah, ini ada motivasi, komunikasi, kepemimpinan untuk mengarahkan anggota mengerjakan sesuatu yang ditugaskan. Tentunya ini dari leader ke bawahan gitu ya. Dari kepala sekolah ke warga sekolah. Mengarahkan orang untuk mencapai tujuan dengan memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi. Itu pengarahan. Pengarahan, monitor, terus pemantauan, dan lain sebagainya itu nanti menjadi sebuah fungsi. Nanti terkait manajemen bidang garapan, nah berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut disesuaikan dengan bidang garapan. Apakah perlu pengarahan? Tentu perlu. Perencanaan? Perlu. Pengorganisasian? Perlu. Nah, nanti kita akan bicara satu-satu dari manajemen bidang garapan. Manajemen bidang garapan itu banyak sekali ya, tadi sudah saya sempat singgung gitu ya. Ketika kita bekerja sama di dalam sebuah bidang-bidang di sekolah, ya ada kesiswaan, sarana prasarana, humas, selanjutnya ada juga kurikulum dan lain sebagainya. Oke, pengawasan. Nah, ini juga penting bagi sebuah proses manajemen. Penetapan standar, pengukuran, pelaksanaan, pengambilan tindakan korektif, membandingkan antara pelaksanaan dan standar dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan. Nah, ini keterampilan yang dibutuhkan, yaitu keterampilan manajerial dan keterampilan teknis. Nanti kita akan bicara ini semua ya. Baik, teman-teman semua, ini adalah materi dari Ibu Profesor Dr. Aliyah Rashid Baswedan yang saya sampaikan. Semoga pengantar sedikit terkait dengan manajemen pendidikan mampu dipahami oleh teman-teman semua. Ada satu hal lagi yang sangat urgent gitu ya. Jadi di pertemuan awal kita ini kita membahas terkait dengan pengantar dan motivasi atau penggalian atau follow up dari sebuah self management teman-teman gitu ya. Oke, namun sebelum saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, follow up-nya, kita akan memahami satu materi motivasi yang sudah disiapkan juga oleh Ibu Prof. Dr. Aliyah Rashid Baswedan. Oke, kita pahami cuplikan film Human Mind. Semoga bisa terdengar ya nanti ya. Bismillah. Gak bisa muncul ya teman-teman ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kalau kita manual lewat sini semoga bisa muncul. Oke, ini klip dari Human Mind yang sudah disiapkan oleh Ibu Prof. Dr. Aliyah Rashid Baswedan gitu ya. Ini adalah sebuah motivasi kita semua pada perkuliahan pertama ini, bahwa sukses-sukses yang dicapai merupakan gabungan antara brain memory dan muscle memory. Muscle memory terbentuk melalui deep practice gitu ya. Nah, ini nanti menjadi respon dari teman-teman semua juga terkait dengan video Human Mind yang tadi sudah diputar. Coba teman-teman sampaikan di kolom komentar untuk menjawab respon ketiga dari mata kuliah pertama kita. Sebenarnya apa yang perlu
hikmah apa yang bisa kita capture atau tangkap dari video Human Mind yang sudah tadi di-play gitu ya. Nah, kalau di sini memang terkait dengan sukses-sukses yang dicapai merupakan gabungan antara brain memory and muscle memory, dan muscle memory terbentuk melalui deep practice. Sedangkan gabungan brain memory tangibles dan muscle memory intangibles menghasilkan pribadi-pribadi yang sukses besar. Silahkan nanti teman-teman merespon untuk respon yang ketiga terkait dengan Human Mind, video Human Mind. Dan ini juga ada seperti halnya Shinkansen yang didorong oleh lokomotif atau penarik, brain memory di kepalanya dan muscle memory pada setiap gerbongnya. Cepat ya kalau Shinkansen ya, beda dengan kereta-kereta yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau lokomotif saya memang tidak memahami ini. Aduh, tapi yang jelas Shinkansen itu memang sangat cepat, kereta cepat dan disiplin gitu ya. Didorong oleh lokomotif penarik brain memory di kepalanya. Ada satu lagi cuplikan film, Berani Mimpi. Sebentar, saya tampilkan terlebih dahulu. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera.マザ背景元気にしてますか？最近連絡しなくてごめん。僕はなんとかやってます。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて
えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じあなたはそんな存在どんな問題も身を削って解決そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立っていつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ当たり前すぎわからなかった一人で暮らし初めてわかったあなたの凄さ大変さそれ思えば今日も僕頑張れさ小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれてしかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言う言葉はうるせえこんな繰り返しのルーティン嫌な顔一つせずなた毎日起こしてくれたどんな目覚ましより温かく正確だったそれでもある日学校もずる休み行きたくないと言い布団から一度も出る僕前に顔を両手で覆い隠し大声上げて泣いた僕も悲しくて泣いたその時僕はなんてバカなことをしたんだと自分責めた小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感謝してますマイマザー子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだからたった1秒でもあなたより長く生きることこれだけは守るこれだけはあなたの子供でよかったあなたが僕の母でよかったいつまでも変わらないずっとずっと変わらない僕はあなたの生き写しだから小さな体に小さな手白髪も混じり丸くなってしかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたいくれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと僕の母でいてずっと元気でいてあなたにはまだ仕事があるから僕の親孝行受け取る仕事がLuar biasa sekali ya materi yang disiapkan oleh Prof. Alia. Duh, merinding dan ingin nangis rasanya. Cuplikan film Berani Mimpi dari salah seorang yang benar-benar real gitu ya, bahwa mimpi-mimpi kita itu tidak hanya sekedar di angan-angan, tetapi juga perlu dituliskan untuk direalisasikan gitu ya. Oke, ini ada titipan dari Ibu Prof. Alia juga gitu ya. Kalau saya ada respon yang keempat ini adalah berani mimpi. Coba nanti teman-teman untuk menuliskan di kolom chat, kolom komentar yang ada di YouTube gitu ya, di respon keempat yaitu terkait dengan berani mimpi. Hikmah apa yang perlu kita lakukan ke depan, baik yang diimplementasikan oleh Bapak Ibu teman-teman yang sudah bekerja maupun teman-teman yang masih fresh graduate gitu ya, ke depannya itu dari cuplikan film Berani Mimpi ini seperti apa. Oke,
Next, ini adalah buku bestseller gitu ya. Cara Jitu menghadapi liku-liku perubahan dalam kehidupan dan pekerjaan. Who Moved My Cheese? Silakan teman-teman untuk membaca. Nanti saya sudah siapkan format untuk menuliskan hasil bacaan teman-teman terkait dengan Who Moved My Cheese. Buku ini secara singkat yang ditulis oleh Spencer Johnson gitu ya, menjelaskan bahwa perubahan merupakan suatu hal yang lazim dan pasti terjadi dalam kehidupan, termasuk sekarang gitu ya. Gejolak perubahan itu tidak hanya sekedar dari perubahan teknologi dan era, tetapi juga perubahan terkait dengan misalnya perkembangan virus yang ada seperti 2 tahun ini gitu ya, termasuk dari yang kita rasakan yaitu COVID-19 gitu ya. Nah, di dalam buku ini kita semua akan mempelajari cara bijak dalam menyikapi perubahan melalui sebuah kisah metafora yang jenaka. Oke. Dan yang kedua adalah 7 Habits of Highly Effective People. Baik, teman-teman semua, sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, sebenarnya mata kuliah kita, manajemen bidang garapan manajemen pendidikan ini sudah dibagi dari awal gitu ya. 7 pertemuan awal itu disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Aliyah Rashid Baswedan. 7 pertemuan akhir disampaikan dengan saya. Karena qadarullah Ibu Profesor Aliyah sedang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah dan sudah menyiapkan materi yang disampaikan. Ini adalah materi yang disiapkan oleh Ibu Profesor Dr. Aliyah. Dan qadarullah pada kesempatan kali ini saya juga belum bisa membersamai teman-teman menyampaikan materi melalui sinkronus atau bertatap muka dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Dikarenakan saya sudah ada jadwal terlebih dahulu dengan Kemendikbudristek selama 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Jadi saya minta maaf pertama kepada Ibu Profesor Dr. Aliyah Rashid Baswedan apabila saya salah dan belum bisa menyampaikan dengan yang sebaik-baiknya seperti makna yang ada di dalam materi yang sudah Ibu persiapkan, Ibu Prof persiapkan. Dan saya juga minta maaf kepada para teman-teman mahasiswa semua. Harusnya hari pertama kita bisa berinteraksi gitu ya, bertatap muka walaupun menggunakan platform gitu ya. Saya minta maaf, tapi insya Allah nanti pekan kedua atau pertemuan kedua kita akan berdiskusi terkait dengan kontrak belajar, apa yang akan kita pelajari selanjutnya, terus termasuk semua seluk-beluk referensi yang akan kita gunakan dalam 14 kali pertemuan pada mata kuliah manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya perlu dipahami oleh teman-teman semua, perkuliahan asinkronus ini nanti saya akan bisa menilai keaktifan teman-teman, tetap bisa akan saya nilai. Yang pertama adalah ketika teman-teman mampu menjawab atau merespon 4, hari ini ada 4 ya, 4 pertanyaan yang sudah saya sampaikan terkait hal yang tadi ada di beberapa hal gitu ya, ada di beberapa bagian di rekaman materi ini. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar YouTube, nama lengkap, NIM, selanjutnya respon 1, respon 2, respon 3, respon 4 gitu ya. Kita akan diskusi di kolom komentar. Dan yang terakhir adalah follow up dari capaian perkuliahan pertama kita. Nanti akan saya upload link yaitu format follow up dan nanti silahkan teman-teman untuk mengisi sesuai format yang sudah saya siapkan dan dikirimkan sesuai petunjuk yang akan saya berikan. Terima kasih. Saya minta maaf lahir batin untuk semuanya, semua aktivitas kita gitu ya. Saya tetap berdoa semoga teman-teman tetap semangat. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.